Ya. Tapi di antara ini ada nggak soal alasan ini yang bikin Allah senyum ada? Nggak ada dong. Ini alasan dia banget gitu ya. Nah, terus gimana caranya kita berenang tapi bedanya ibadah? Kan sudah niat dong? Iya. Tapi ada yang lebih. Ada yang ternyata ada lebih dari itu. Tidak cuma cukup niat. Ya, karena niat tuh kalau amalan dilakukan ada niat pertama, yang kedua sesuai dengan syariat. Ya, itu amalan diterima. Niat doang belum cukup. Ikhlas doang belum cukup. Berarti ada lainnya. Apa itu? Ya, kan renang doang sudah berada. Iya. Tapi kalau ditambahin, kita bisa ada lain yang nanti akan lebih berpahala lagi. Allah akan lebih senyum lagi. Nah, nanti kita tulis. Nah, kita ingat air itu segalanya bermula. Kok bisa? Iya enggak, Bu? Kita berasal dari mana, Bu? Tanah. Kita diciptakan dari tanah ya. Kita diciptakan dari tanah. Tapi awal mula manusia muncul dari lahir dari apa, Bu? Sperma. Sperma berenang di sperma berenang di saya air. Kan berenang dia. Sperma berenang kalau lihat airnya. Nah, kita semua berasal dari air. Ya. Maka kita lihat asal usul air itu apa sih sebenarnya? Ya ternyata air itu tentara langit dari Allah loh. Ya, mau kau bicara. Masuk aja, Bu. Ya, yang di itu biar ada temennya, biar tidak makanya maju. Masuk aja, biar tidak dibelah semua. Nanti kalau maju lagi tambah ke belakang, belakang, belakang. Ayo masuk aja, Bu. Nggak saya mulai kalau nggak masuk. Ya, masuk aja, masuk. Ya, di bahasa kedua sini. Di depan. Yuk. Ya, masuk aja, Bu. Di ini, di depan sini. Apa? Depan sini, nah. Depan sini. Lah, lah, maju itu. Yuk. Jalan. Ibu, yang di pintu, maju aja, Bu. Masuk aja. Sampai posisinya nggak enak. Ya. Masuk aja. Ya. Oke, ya. Jadi ternyata ya dalam surah ayat surat ayat 7 ya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air. Ya, jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, itu sudah ada singgasana Allah di atas air. Ya kan? Kan Allah menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa. Nama saya itu entah berapa nama saya kita tidak bisa memastikan ya, 6 hari tahu gitu nggak tahu, banyak orang yang tahu. Ya, tapi nyata singgasana Allah ada di air. Sama ya. Jadi sebelum menciptakan itu Allah di air dulu gitu ya. Yang saya di air gitu saya dulu. Nah, kan tidak perlu ditanyakan yang diciptakan Allah siapa, jangan ya. Itu berhenti. Yang jelas dikatakan bahwa singgasana Allah dan di atas air. Cukup, tidak perlu dipilih lagi sampai jauh. Ya, nanti jadinya hadis. Ya. Ya, maka air adalah sebuah nantinya akan menjadi sebuah perjalanan spiritual dari ars menuju hati yang tenang. Ya, karena memang ternyata air itu sudah ada duluan. Nah, jadi kita lihat mengapa alam semesta diciptakan. Ada terusan ayatnya. Ya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air agar dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Insya ya. Jadi langsung Allah tuh kasih tahu bahwa ini loh aku singgasana atas air, maka kenapa kalau Allah ciptakan semesta, ya, mulai dari air singgasana soal ciptakan langit dan bumi adalah supaya menguji siapakah di antaramu yang lebih baik amalnya. Ini kan motivasi kita untuk semakin memperbaiki amal. Terus termotivasi. Kalau nggak termotivasi dikasih ujian. Kasih ujian, naik lagi, kasih ujian, naik lagi, kasih ujian lagi. Nah, terus naik sampai nanti kalau ketemu di surga. Makanya jangan bilang aku nggak mau diuji lagi, ya sudah selesai. Selesai ujian buyar. Ya karena manusia tidak akan lepas dari ujian, memang malam selesai kita akan menguji termasuk kita. Ya, nah, masya Allah ya. Jadi turunnya tentara Allah dari langit adalah sebuah hujan air.
Air bukan sekedar fenomena alam semesta biasa, dia turunkan sebagai pasukan khusus dari langit dengan misi spesifik. Apa itu? Menyembuhkan manusia secara fisik, mental, dan spiritual. Nyata ada visinya. Allah kasih ujian. Nyata ada penyembuhnya, ada solusinya. Ya, ada hal yang bikin Allah bikin hati kita tenang. Apa itu? Air. Gitu ya. Nanti kita ada tahu hikmahnya. Kenapa sih kalau kita masuk air itu tenang gitu ya? Ya. Kalau tulang tenang gimana caranya? Nanti kita bahas. Ya. Mana ada bilang, saya tuh orang nggak bisa tenang ya. Ada triknya gimana? Nah, kita bahas. Ya, ada triknya. Ya, untuk melepas semua beban dalam hati. Waduh. Ya, saya kenapa kok kalau saya mau renang, saya bikin sarapan. Jam 7 saya nyemplung dulu. Ya, kadang saya datang tuh dalam keadaan tidak baik. Ya, ruwet gitu ya, terus bete gambar-gambar, aduh saya nggak siap untuk mengajar. Sering saya gitu. Nyemplung dulu, renang, bebaskan pikiran, selesai, dicemplung nih, terus isi, baru bisa ngajar. Itu persiapannya renang dengan renang. Jangan ngajar ini. Nah itu kenapa? Ini kita pikir, saya pikir, kenapa ya kok bisa kayak gitu? Pikir, yang saya pikirkan dalam kolam itu apa? Yang saya pikirkan dalam ketika saya berenang itu apa? Itu saya ingat lagi. Saya masukin dalam saya ini. Nah, hanya bisa rilis. Itu hanya selesai, mentas, sudah bisa senyum. Jadi jangan kayak kalau saya belum renang, itu saya belum bisa senyum. Gitu. Nanti diterono gitu. Nah, jadi, nah air itu dari semesta dalam hati. Air yang netes waktu kita wudhu gitu ya. Kita rasakan, atau rintik hujan yang membasahi bumi, bukanlah air biasa. Bukanlah benda biasa. Ia adalah materi purba yang pernah menyangga ars, ya. Yang kini turun ke bumi untuk mengusir kegelisahan, galau dan mengikat hati kita kembali pada Allah. Insya Allah ya, indah sekali air itu ya. Kayak kita ngulik air itu, ini cuman kalau kita ngulik air nanti, wah air itu apa? Isinya H2O2, H2O, H2O2 udah bisa. H2O dan seterusnya tidak. Kita tidak mengulik dengan tidak mengulik secara sains ya. Itu bagiannya yang kalau saya bisa kan nggak usah, tidak sering ya. Nah kita menguliknya dengan apa yang aku katakan dari organisasi yang kita lakukan. Ya, jadi masya Allah ya, kita dapat ujian, galau dan terusnya. Begitu nyemplung, jur, lega, tenang. Saya ya, saya lagi bete itu banget, gak bisa. Anu ya, saya pergi lari, nyemplung dulu 1 jam, selesai pulang, selesai. Bukan lari ya, bukan. Bukan. Tapi itu cara Allah untuk menyelesaikan kegalauan. Cara Allah, sama ya. Nah, kita ingat bahwa semua kehidupan itu berasal dari air. Ya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu satu padu? Kita nggak bisa bayangin ya, satu padu itu apa? Kata berarti memang setelah ini kan dulu tuh ada teorinya adalah ada Big Bang. Ketika menciptakan bumi dan langit ada Big Bang. Hancur, kemudian dia terpecah jadi langit dan bumi. Teori seperti itu. Tapi akhirnya kita nggak tahu. Ya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka apakah mereka tidak juga beriman? Jadi alam semesta ini adalah diciptakan Allah untuk tadabbur. Kalau ciptakan ini Allah, kalau kita ciptakan ini, kita bagaimana tadi? Kita jalan mana? Kalian ada kepandaan gitu. Sana kemarin renang langsung kepandaan. Hah? Dari salahnya langsung kepandaan. Bolang gitu ya. Salah gitu ya. Karena tuh kamu mau. Nah, sepanjang perjalanan gitu ya, tadabbur. Ya Allah, alam ini ciptakan, ya Allah ada benih gitu ya, kemudian dia tumbuh menjadi sayur gitu ya. Yang kita makan sehari-hari, kenapa kita tidak beriman dengan adanya ciptaan Allah? Karena memang ketika Rasulullah menghadapi orang kafir, ditanya kepada orang kafir, orang Rasul mengatakan, wahai orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Mereka mengakui bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi. Masuk aja Bu. Mbak Aisyah minta tolong dimasukin aja. Masih ada ini. Masuk aja ke dalam, Bu. Saya nggak mulai kalau belum masuk. Ayo, nggak mulai kalau nggak masuk. Ayo masuk, ada 2-3 orang ini. Ini dari sini juga bisa nih, belajar ke sini, ngadep sini semua. Nah, di sini aja di depan.
Hop, nah situ aja. Nah, itu. Nanti habis ini pijet-pijetan. Ya, ngapunten rumahnya kecil ya. Mau diperbesar tapi kok besok tak jebol gitu. Ya, cukup Bu. Ya, ya. Jadi ayat ini mengatakan dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Langsung apa? Hati kita. Ketika masuk air kita wudhu, awalnya sumpah marah, sunahnya wudhu ya. Kenapa? Hati kita hidup. Ya. Nah, ya manusia berawal dari air juga loh. Ya. Dan dia pula menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyawarah dan adalah Tuhan Maha Kuasa. Apa itu musyawarah? Mahram ya. Mahram. Yang jadi hanya kasarnya dia bukan mahram dari mahram gitu ya. Suami istri maksudnya. Ya. Ya. Jadi manusia dari air loh. Ya, dari air sperma. Tunggu sama vakum. Ya, air sperma tunggu sama vakum. Kita lihat, ini air. Dalam air, dia masuk gitu ya. Kalau bisa masuk spermanya, dia satu. Kalau dua jadi kembar nih berarti. Satu. Kalau dua jadi kembar ya. Ya, spermanya dua kembar. Ya, insya Allah. Nah, tiganya adalah kalau kita dapat hujan, kira-kira ibu suka kalau hujan-hujanan? Suka. Mau nggak jaring gitu ya. Aslinya mungkin aku udah tanah, jadi kok jaring gitu ya. Hujan apa hujan-hujanan sih Bu? Kenapa itu rahmat? Bahkan sunahnya ketika hujan, itu Rasulullah dulu para sunahnya hujan-hujanan. Baru hujan pertama, kan di Mekah sudah hujan. Ya, jadi ketika hujan, para sahabat itu bahkan mengeluarkan barang-barangnya supaya apa? Mendapatkan keberkahan dari hujan. Kalau kalian sebelum hujan semuanya, beda sekarang. Jangan hujan pertama kotor. Kotor dari mana? Karena hadisnya sudah jelas, kalau turunkan hujan itu menjadi air yang sangat bersih. Ya, maka dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Coba bayangkan. Ya, kalau kita bete gitu Bu, hujan-hujanan. Gitu ya. Dan dia pula menyebarkan rahmatnya, dialah maha pelindung, maha terpuji. Kalau kita merasa lemah, tidak berdaya, maka ingatlah ayat ini. Hujan-hujanan gitu ya. Maka ingatlah bahwa ya Allah, di balik hujan itu maka pasti ada sesuatu yang tumbuh. Jadi ada rahmat Allah yang turun. Maka sampai hujan pertama, hujan-hujanan aja nggak apa-apa. Langsung hujan-hujanan. Sakit nggak? Sakit nggak kalau hujan-hujanan? Ya, payahnya. Karena berdosa gitu ya. Gitu. Nggak apa-apa Bu. Ya, misalnya kalau kita sebentar sehat, kayak kalau jalan-jalan itu dari rumah sakit, dari itu udah jalan. Kalau nggak sakit, tinggal baju ya. Apa? Sambil murojaah. Itu masya Allah ya. Nah, kita sudah melihat ada tadi pengantar bahwa ternyata air itu luar biasa. Air aja, kita baru lihat air, baru renang tadi ya. Kita sudah rasakan betapa kita lihat air itu ya Allah, air itu ya rahmat Allah, air itu ciptakan dari mana hidup itu ada, gitu ya. Berapa kita syukuri ada air, coba bayangkan nggak ada air. Ya, ini sudah mulai kemarau, tapi masih dari air gitu. Coba di Gunung Kidul. Gunung Kidul kan susah air, tapi sekarang sudah lumayan banyak. Kenapa? Karena sudah ada pompa. Rumah sudah ada pompa, itu susah. Iya. Jadi kalau di daerah NTT, Kupang itu susah ibu. Kalau saya ke sana itu kesah. Tapi sekarang udah mulai banyak pohon. Iya. Allah, susah. Apalagi di Afrika. Tapi masya Allah, di Afrika itu nggak ada air, tapi banyak makhluk hidup ya. Allah ciptakan itu luar biasa. Kenapa? Ada air yang tersimpan di dalamnya. Walaupun embun dari air kondensasi dan seluruhnya, kalau kita di padang pasir itu kita taruh apa plastik itu ada air di bawahnya. Insya Allah, dia kan ada air nampak dari uap udara. Ya. Nah, kenapa saudara berenang? Kita akan menghadapi satu surat. Kemarin saya sampai dan surat itu terheran-heran ya. Oh, gitu ya. Ternyata ada koneksi dengan renang. Ya, bisa dikoneksikan maksudnya. Ada koneksi dengan air yang Allah turunkan dan itu banyak karena Allah. Ya. Nah, ini ayat. Maka setiap tetes air adalah pelukan damai di langit. Ya. Ini adalah kisah dari perang Badar. Kita tahu perang Badar? Perang pertama, ya, ketika Rasulullah niatnya perang Badar sebenarnya bukan perang. Ya, mereka dapat informasi bahwa oh ada kafilah
Quraisy yang mereka pulang dari berdagang dari Syam kalau salah, dari Syam bawa barang dagangan, dan itu sebenarnya adalah barang-barang orang mukmin itu dijual ke sana, terus mereka balik dengan uang itu. Akhirnya apa? Aslinya apa? Itu miliknya orang mukmin. Nah, mereka pengen mengambil karena itu hak mereka. Mereka kan mencuri. Ya dijual, itu dalam artian itu haknya mukmin. Mereka ngambil, minta. Ya, berangkatlah Rasulullah pasukannya tidak membawa alat perang, hanya sekedar alat menjaga diri. Iya, jadi pedang tidak bawa tameng, nggak bawa. Ya cuma kayak kalau kita misalnya bawa, kita misalnya bawa dompet gitu ya, shopping lah itu. Cuma hal itu aja, tapi tidak bawa yang lain. Coba bayangkan, berapa orang? 300. Ya kalau salah. Ya. Nah itu, terus kemudian ternyata dari Quraisy itu ngirim 1.000. Coba bayangkan, gitu ya. Bayangkan 3 lawan 1. Kalau itu yang didapat gimana tuh reaksinya? Lari. Mana kayak bilang bawa dompet toh. Lari melayu kayak sama nyapa. Itu bapaknya. Karena kita tidak punya basic berperang. Jadi cuma saya tidak siap perang. Diharapkan seperti itu, posisi sudah dalam artian sudah perjalanan jauh, panjang, mereka tidak siap alat perang, ya. Pasukannya sudah besar dan keseluruhan Quraisy itu mereka sudah siap perang, mereka bawa alat tempur macam-macam ya, bawa kuda banyak, mereka sudah siap perang. Kalau mungkin tidak kuat siap. Ya, akhirnya apa? Putus asa nggak Bu? Takut nggak Bu? Dan kondisi airnya sedikit sudah. Mereka sudah tidak punya pasokan air, tidak bisa berwudu, tidak bisa membersihkan suci, tidak bisa mencucikan diri. Mereka capek. Sampai Rasulullah itu dikabarkan ketika doa, ya Allah seandainya Engkau tidak menangkan umat ini hari ini, maka saya tidak menjamin besok ada yang akan mendoakan lagi. Sampai Rasulullah mengancam dalam takut seperti itu. Artinya apa? Saking butuh pertolongannya semua. Karena selogika gak bisa menang. Gimana kita gak bawa alat perang, terus bawa yang dia bawa bazoka dan seterusnya, kita cuma bawa pisau kecil. Secara logika gak bisa. Ya, tapi Allah sampai selendangnya jatuh, Rasulullah tuh yang lain tidur, Rasulullah. Akhirnya Allah turunkan hujan. Ya, tinggallah ketika alam menjadikan kamu ngantuk, jadi ngantuk semua Bu, tidur semuanya. Kita kalau lagi ayam ngantuk ada Bu. Sekarang dari kalau ngantuk ayam ya. Ngantuk, kenapa? Karena relax ayam. Tapi kalau ada masalah, para sahabat pernah itu gak bisa tidur. Mereka gelisah. Besok aku mati piye. Besok aku gak pernah piye. Besok kalau kita teman-teman semuanya ini binasa gimana? Karena malah sedikit banyak orang bis. Manusiawi. Secara logika gak sama. Nanti Allah tunjukkan rasakan tidur semua percaya Rasulullah. Rasulullah yang bangun berdoa. Ya, dan Allah turunkan hujan padamu dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan ini. Ya, dan menghilangkan kamu dari gangguan syaitan, was-was, tidak bisa menang, lupa kalau ada Allah. Was-was, gak bisa aku gak kuat ya Allah, aku gak bisa Allah, ini terlalu berat terjadi ya Allah. Ya Allah ini kalau gak bisa aku mati air, itu was-was. Aku gak tahu ya. Ya, dan menguatkan hatimu, dikuatkan. Iso, kuat. Dan memperteguh dengan yang telah katamu, dikuatkan. Oh, ya aku kuat siap untuk hari besok. Bangun-bangun seger, seger. Padahal kan, kodana tak jadi, kodana tangi ya. Kan udah besar gitu ya. Insyaallah. Ya, ayat ini luar biasa menurut saya. Walaupun kita ngambil iman dari perang Badar. Ya, dan ngambilnya dari hujan. Makanya kalau saya renang itu, hujan saya senang gitu. Dapat berkahnya air hujan. Insyaallah ya. Nah, jadi ini adalah kan sesungguhnya yang kita lihat ada 4 misi dari air di sini. Ya, yang pertama membersihkan spiritual, sucikan kamu dengan hujan itu, bersihkan. Yang kedua perlindungan baik, mengusir hawa syaitan. Yang ketiga ketahanan emosi, dikuatkan hati. Yang keempat menstabilkan mental. Ya, itu bukan yang langkahnya supaya bisa kuat,
Bisa, bisa. Oh, bisa. Apa sih tidak? Ya, nanti tak share aja. Ya, jelas dari foto. Ya, ini komputer LCD-nya agak hang. Terakhir saya pakai Mas terakhir sudah enggak. Memang waktunya ganggu. Ya, semoga dimudahkan kalau bisa ganti LCD. Karena LCD tidak murah. Memang 2 juta. Ya, jadi, nah, yang pertama adalah lihat, lihat harfikum bih, lihat harfikum ih. Agarlah mensucikan kalian. Ya, dialah meniupkan angin sebagai pembawa gembira dekat sebelum datang rahmatnya dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Ya. Jadi jangan takut hujanmu, airnya amat bersih. Ya ini, ya jadi lu jangan nanti kalau hujan pertama itu kena polusi gitu ya, kena debu pertama gitu. Kan gitu ya mesti orang-orang gitu. Jangan kalau hujan pertama sih nunggu yang kedua. Yang pertama itu penuh polusi. Sama aja gitu ya. Mau hujan pertama, kedua, ketiga kena polusi semua. Mau pertama, kedua, ketiga ya. Ya. Maka sini sebutkan bahwa airnya sangat bersih. Enggak masuk. Masih ada baris kedua. Waalaikumsalam. Jangan Bu, masuk aja Bu. Tuh. Oh, kita banyak lampunya banyak besar di sini. Ya, kita tahu bahwa air suci dan mensucikan. Bahkan walaupun air itu terkena najis, maka sampai najis itu walaupun sampai dia tidak berubah warna, tidak berubah bau, dan itu tetap suci. Ya, jadi maka Allah turunkan hujan untuk mensucikan kita dari dosa. Jadi sahabat itu kenapa kok sucikan, bersihkan dari dosa. Ya, bersihkan dari kotoran, bersihkan dari hadas. Ketika wudhu kan hadas, mandi besar kan hadas. Maka ibarat para sahabat itu di sana Rasul dia bersih, dibagikan mandi besar, pas dari hadas besar, hadas kecil. Dengan hujan itu. Masya Allah. Ya, sehingga kita bisa nikmati. Waduh, seger. Kan kita kalau sudah kenal kan seger, ya. Kalau seger, gue. Naik bahaya ini. Bahaya ini. Enak lu nggak apa-apa. Ya, wajar gitu ya. Tapi naik kalau bahaya. Ya, jadi macam yes, khairukum. Yes, yes, khairukum. Ya Allah sucikan. Ya, maka ingat, ya, ketika mau berenang, apa yang kita persiapkan? Saya mesti ketika mau berenang, ayo kita luruskan niat kita. Luruskan niat kita ya, karena air itu kita yakin air itu mensucikan, membersihkan. Berarti kita juga hadir dalam keadaan hati yang bersih. Ya, niatkan untuk beribadah, ya jadikan itu sebagai orang sunnah kita niatkan kayak tadi ya. Kita niatkan ya Allah bahwa inilah orang sunnah yang kau yang dijalankan Rasulullah. Ya, kalau sakit niatkan untuk sembuhan. Tapi apa? Setelah tapi tidak sama Allah dulu terus niatkan. Niat boleh lebih dari satu. Apa ya? Niat sama Allah dulu, kemudian niat untuk sembuhan. Apa minta sama Allah doa. Ya Allah jadikanlah air ini sebagai sembuhan bagi saya. Ya. Kemudian jangan lupa karena kita pengen menjalankan ibadah yang sunnah, renangkan dalam keadaan berwudu. Ya, kamar mandi dulu. Saya mau kamar mandi. Jaga wudu seperti Bilal. Ibu tahu kenapa Bilal itu terompahnya dari langit, bahkan Rasul bilang, wahai Bilal, sesungguhnya ketika aku di surga, aku melihat terompahmu berjalan di depanku. Jadi terompahnya Bilal itu sudah masuk surga duluan sebelum Rasulullah. Ya, kok bisa ya? Dia bilang udah bisa ya Rasulullah gitu ya. Nah iya, apa yang kau lakukan? Maka Bilal mengatakan, sungguhnya aku selalu menjaga wudhu dan ketika selesai setiap dia selesai wudhu, dia selalu sholat rakaat dua, selalu sholat 2 rakaat. Itu Bilal. Ya, Masya Allah. Jadi tampaknya sudah yang duluan surga, orangnya belum. Tapi tampaknya yang duluan surga. Salah ya. Nah kita kan pengen juga ya, mungkin nanti misalnya sedang kita ada juga dulu gitu ya. Rasulullah sudah nunggu di sana gitu, hari sudah suka masuk gitu. Karena kita jaga wudhu, dan setelah wudhu beliau sholat 2 rakaat. Itu bilang, nah kita bisa niru bilang.
Dan karena itu, kenapa kok kalau kita motivasi untuk senantiasa bersuci, itu tidak tahu kapan kita akan kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah, maka kita ini supaya saat dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan suci. Bukan berarti ntar kalau tinggal jangan. Jangan di kolam ya. Sudah ada kasus di kemarin sudah ada kasus dulu, tapi bukan meninggal. Ya, cuma kena stroke. Ya, maka kemudian setelah di air gitu ya, makanya kemarin kita sudah mulai ya. Ya Bu, kita baca Al-Fatihah bareng-bareng. Apa? Supaya nggak kebelakang ya. Kan kita memang SOP-nya mulai majelis dengan baca Al-Quran. Nah, yang kalau ini kita tidak baca karena kita sedang membahas Al-Quran. Ya, ada guru itu bahasa Al-Quran, baca Al-Quran, teknik baca Al-Quran ya. Gitu. Nah, jadi bisa gampang ya, paling gampang. Ya, karena ini keinginannya Mas Surimoto sempat viral ya, bahwa air itu ketika dikasih musik rap ya, atau musik rock itu mereka kacau modelnya. Tapi ketika dikasih doa gitu ya, itu mereka jadi seperti kristal. Walaupun dinyatakan secara penelitian itu tidak baik, tapi seperti itu. Tapi ini terasakan ya. Ya. Yo, kemarin pas saya ke Pandaan, minggu lalu saya kan ke Malang Batu. Itu saya mau sholat jam 3 itu setengah 3. Kok alasan di mana ya? Setengah 3 Bu. Itu jauh, tapi keras. Jadi saya ini jauh tapi sampai sini kok dengar ya. Kalau ada mikir mau sedih itu mau rasanya ya. Waras. Jadi itu jauh. Terus pagi saya ke Coba Putri itu lewati. Ya Allah, itu lumayan jauh. Kan sekitar 5 kilo. Tapi dengar Bu, iya malam. Malam itu baru berhenti jam berapa? Jam 3. Jadi saat itu saya dengar jam 3 pas berhenti. Allah Akbar Sohor. Berapa kilo? 5 kilometer. Itu dengar, coba bayangkan. Jadi kalau orang hutan itu suaranya bisa terdengar sampai puluhan kilometer. Iya. Dia kalau manggil musuhnya, orang hutan itu wuh gitu, dia sampai sekitar 70 kilometer itu masih kedengeran. Saya pernah Kalimantan ketemu orang hutan itu gitu ceritanya. Jadi dia bisa manggil musuhnya itu sampai 70 meter. Nah, jadi baca bismillah terus sholawat Rasul. Nah, kita detailkan. Nah, ternyata bacakan ke air itu ada sunahnya. Bacakan doa ke air. Mungkin kita pernah ya, ayo ke yai ini ngapain? Minta doa berkah, minta air berkah gitu ya. Ya saya minta tolong, ada apa airnya dibacakan. Boleh, boleh. Ya, boleh. Asal yang dibacakan ayat Quran, bukan ayat yang lain. Gitu. Kadang yang kita tidak tahu, kadang tulisan syekh, tapi belakangnya ada keris yang itu dan dibacakan mungkin bukan Quran. Ya. Jadi Jibril pernah membacakan ayat ya Rasulullah ketika Rasul sakit ya dengan air beliau Jibril pernah membacakan Bismillahirrahmanirrahim min kulli sayyidin min kulli nafsin aw ainin hasid Allah wasik Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu dan dari keburukan penyakit ain yang timbul dari pandangan mata orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan nama Allah aku meruqyahmu. 3 kali. Bacakan 3 kali, baca ini. Ini kalian saya kalau di kolam ada yang takut air, saya bacakan ini. Bacakan ini kan dong, sunnah kok. Sunnah kan, bacakan aja. Ya, rukyah itu bukan sesuatu yang mengerikan. Mungkin sumpah dok. Enggak. Mungkin selama ini kalau ada yang sumpah, makanya. Justru ini adalah cara Jibril, cara Allah yang Allah tunjukkan bagaimana Jibril menyembuhkan Rasulullah dengan doa ini. Ya, ini sunnah kok. Bacain aja. Ya. Kemudian Rasulullah pun juga sering bacakan para sahabat gitu ya, ketika sakit gitu dibacakan ayat Quran, doa-doa maksud gitu ya. Kemudian salah satunya adalah Sabit bin Qais. Kemudian Rasulullah nyuruh Sabit untuk mencucikan kepada badannya dan meminumnya. Ya, itu. Ini ada hadisnya ya. Cuman kalau saya beritakan ini panjang, jadi kesimpulannya aja. Jadi Rasulullah itu gerakan. Dan apa yang dibacakan? Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena kita tahu adalah syifa. Syifa itu apa? Penyembuh.
bukan doa. Doa itu artinya obat. Obat itu pasti sembuh? Belum tentu. Tapi syifa, jaminan Allah pasti sembuh. Syifa. Ya, kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi tawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang zalim Al-Quran itu hanyalah akan menambah kerugian. Ya, jadi tentu syifa. Ya, kita yakin dengan Al-Quran itu akan menyembuhkan hati kita, menyembuhkan sakit kita, yang menyembuhkan kegalauan kita itu dengan air, bacakan Al-Fatihah. Gak usah banter-banter gitu ya, pelan-pelan aja gak apa-apa. Kalau sendirian misalnya, kalau kemarin kita ngajar kalian, ya dibanterin bareng-bareng bacain, apa? Air itu yang kita bikin tenang, berkat buat tenang itu menjadi berkah semua. Insya Allah, jadinya lebih tenang, gitu ya, Insya Allah. Ya, kita yakin bahwa itu adalah penyembuh. Nah, ayat apa aja yang dibacakan? Yang gampang aja, Al-Fatihah. Tambahin lagi, ayat kursi boleh. Tambahin lagi dua ayat terakhir, amal Rasulullah dan seterusnya. Ya, kemudian trikul atau empakul boleh. Masuk kuliah, kuliah kafir. Ya, empakul boleh, tiga boleh. Gampang kan Bu? Sudah hafal semua kan ini? Hafal. Ya masa apa al-falak nggak hafal? Ya, saya nggak hafal ayat kursi dong, kali aja. Monggo silakan. Ya, baca yang gampang aja. Asal tidak menyulitkan. Itu sudah luar biasa. Apa-apanya itu luar biasa. Doa kesembuhan, apa itu? Terserah. Saya doanya apa cuma syafakilah itu, gak apa-apa. Syafakilah gitu ya, gak apa-apa. Sembuhkanlah ya Allah gitu, gak apa-apa. Doanya, pura-puranya ngerti doa. Kalau lebih panjang ya Allah Rabbanas, Alhamdulillah Syaifat Syafi, Syifa Syifa Allah, juga bisa koma, ada yang panjang lagi ya. Gak apa-apa kalau hafal. Kalau enggak ya sudah. Bahasa Indonesia, ya Allah sembuhkanlah aku. Sudah apa? Tiupin ke airnya. Ya, jadi bisa. Kita sambil renang coba. Itu nanti Masya Allah kita dapat berkah dari air. Ya, jadi kalau pas nyemplung itu ya Allah inilah air yang Allah akan berikan kepada. Itu tadabnya Allah biasa. Mereka kalau ya saya renang karena saya main ya. Nyemplung ya gitu, main-main dulu gitu. Saya ingetin gitu. Nikmatin ayat ini. Insya Allah. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah yusziba antum rijza syaitan. Menghilangkan gangguan syaitan. Ya, maka dari Atiyah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sabda, sesungguhnya amarah itu dari syaitan dan syaitan ciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudu. Ya, Masya Allah, air. Ya, jadi kalau kita marah wudu. Masih marah? Kalau udah wudu habis marah kapan lagi bu? Sunahnya duduk balik. Bang, itu setelah ini. Kalau marah berdiri duduk, kalau duduk tidur masih belum bisa wudu, wudu belum bisa sholat. Itu urutannya. Kan berdiri, duduk, tidur. Saya ngamuk, wudu, wudu, saya malas, sholat. Saya ngamuk lagi, sholat apa lagi? Masih marah lagi, nggak sabar. Jangan bu, langsung terus jangan serangan jantung ya bicara. Aku nggak bisa serangan jantung, kayak itu benar sholat. Ya, jadi itu senangnya ya masalah ya. Jadi kalau mereka wudu, ya kalau kita bete nyemplung aja loh. Gampang gitu ya. Saya gampang tuh dong, harus bisa sekarang nulis. Mandi besar kalian, ya bersihkan. Jadi kalau wudu bu, ingatlah bahwa wudu adalah bukan ritual alat sejak sembahan. Wudu adalah cara Allah untuk membersihkan dosa. Jadi kita wudu, Bismillah, ya Allah bersihkan dosaku dengan wudu ini. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa hidungku, dosa telingaku, dosa kakiku. Selalu, jadi pas wudu sambil berkata dalam hati, ya Allah bersihkanlah. Dengan wudu ini bersihkanlah aku. Tangan tadi tangan, dosa tanganku, nggak muka, dosa mukaku. Berkumur, dosa mulutku, gitu ya Mas Allah. Ya, begitu. Dan dikasih loh. Udah, ngomongin aja Bu. Gak apa-apa Bu. Iya.
Pakai ini biasanya. Cuma ini masalahnya di LCD-nya. LCD-nya udah nggak terang. Ini Bu, toiletnya. Ya, toiletnya di situ. Dan tasnya terasa. Ya, jadi pas wudhu kita juga mentadaburi airnya. Air wudhu itu ya Allah bersihkan mulutku ya kumur dari lisan-lisanku yang berdosa ini. Bersihkan ketika pas, tapi kalau hati jangan diam. Kaki kemana kita melangkah, tangan kita megang apa, gitu, pikiran kita bersihkan dosa. Wudhu itu masih kurang. Aduh kayak so, mandi besar Bu. Terus bersihkan semuanya lagi mandi besar. Ya, jadi hilangkan gak usah tadi ya. Nah, Masya Allah ya, saat berenang kenapa kalau kita tenang? Kenapa waktu tenang, kita berenang kalau tenang ya? Kali ada air, masuk ke tanah, saya kenapa nggak tahu kalau di Kalang itu dari misalnya yang saya ajari itu 5 mesti ada yang takut air itu 2 atau 3. Mari cepat tiga yang latihan 3 itu takut air semua gitu ya. Piye, gitu. Makanya saya ikut agak lama itu yang pas sama member itu lama karena memang takut air semua tiga-tiganya. Ya, tahu yang saya bacakan apa Bu? Ayat mereka beriis. Tahu? Akhirnya mereka bisa lepas dari was-wasnya. Tahu? Ya saya tadi ya, di akhir tadi ya. Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Saya bilang, Ibu, waswas itu dari setan. Yuk kita bareng-bareng baca An-Nas. Biar keluar was-wasnya. Kenapa? An-Nas itu ayat untuk was-was. Bacakan berapa kali? Nah, 3 kali. Awalnya Bu ketika masuk dalam baru muncul hidungnya dia sudah ya berani dok. Ayo Bu baca An-Nas bareng-bareng kita. Langsung Bu, akhirnya kepalanya masuk. Belum, bisa Bu. Iya bisa. Padahal itu awalnya cuma hidung aja itu nggak berani gitu ya. Ayo baca Anas, ulangin baca Anas lagi. Langsung belum, bisa langsung. Ya. Masya Allah itu belum bisa menang. 3 orang itu bisa menang semua setelah dikatakan baca Allah. Iya, surat Anas, Masya Allah. Al-Quran, syifa dari was-was. Jadi kalau ibu was-was, ada Anas. Setan. Nah, itu was-was dari syaitan. Maka sebenarnya Allah yang beri ketenangan. Kenapa kita kalau berdoa itu tenang? Allah yang beri ketenangan. Ya, dialah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Menambah, kita sudah ada iman, ditambah sama Allah dengan apa? Ketenangan. Ya, dan ini Allah bala tentara langit dan bumi dan Allah maha mengetahui maha bijaksana. Insyaallah. Ya, jadi bala tentara Allah siapa? Air. Ya, langit itu air, di bumi juga ada air, ada. Dari mana? Ya dari air juga. Ya dari langit, kemudian disimpan dalam tanah, dari air tanah. Dari langit dan bumi. Air itu tentang Allah. Untuk apa? Memberikan keterangan, menurunkan ketenangan. Ya, jadi kalau dengan renang belum tenang, ada apa ya? Apakah ayat Allah belum turun? Sudah. Kita aja nolak. Ya, kita aja nolak. Ya, jadi kalau kita tenang, itu dari Allah. Ya, Allah yang memberikan kita ketenangan. Kenapa? Dilepas dari was-was, dibebaskan dari mana? Dibebaskan dari rasa mangkel, dibebaskan dari rasa galau, dari rasa ilfil, dari rasa mangkel, dari rasa iri dan itu Allah bebaskan dengan apa? Ketenangan. Yang beri siapa? Allah. Ya, maka kita tahu ya, rasakan tuh renang tuh rileks, mulai ultimate bolak balik mulai ya sampai bosan gitu. Jadi gelap maksudnya. Ini kan aneh, ini kan aneh. Iya soalnya gue bisa rileks, mesti ngapain apa kan deh. Ya masih kaku ya, terus kenapa katanya kaku ya? Nafas lebih teratur gitu ya, pikiran lebih tenang gitu ya. Rasakan ya, makanya kenapa pokoknya sampai Mbak Titi bilang, pokoknya kalau ada sesi renang saya ikut, live baru tak tinggal gitu. Kenapa? Karena dia mengatakan saya bisa tenang. Yang awalnya itu tidur susah itu ketika setelah renang itu langsung bisa fokus les gitu tidurnya. Kenapa?
Allah yang kasih ketenangan. Bukan karena renangnya, karena Allah yang kasih ketenangan. Lewat media air. Masya Allah air itu ya. Luar biasa Allah menciptakan tentara langit berupa air. Ya. Maka orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati bisa tentram. Berarti kalau kita belum bisa tenang dalam air, yang diingat apa? Utang-utang, cucian di rumah, gitu. Kenapa? Kita belum ingat sama Allah. Nikmati airnya, nikmati kita ultimate, nikmati ketika kita berenang, main-main air, nikmatin aja. Ini tantangan Allah yang bikin kita bisa tenang. Ingat sama Allah sambil zikir dan seterusnya. Ya, maka berikutnya adalah bayar betul ala qulubikum. Allah menguatkan hati kalian. Ya, maka semuanya sebuah ayat yang luar biasa yang sering kita baca. Ketika kita tadi bisa berenang awal ya, sudah persiapan niat dan seterusnya, kita sudah mulai untuk nyemplung ke dalam air, nyemplung aja sudah tenang, gitu ya. Kemudian Allah kuatkan hati kalian. Ketika kita ada kekuatan kita, aduh, mau belum, kita masih kan untuk belajar, gak bisa dong, uangnya mendok gitu ya. Gak bisa ini, mau pak, oh kita baru muncul aja sudah gagal, kita mau berenang kaki, salah terus gitu ya, yang bisa ya. Kemudian angkat tangan masih belum bisa, mau ngambil nafas belum bisa, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kamu. Ingat kata-katanya, beserta kesulitan ada kemudahan, bukan setelah kesulitan, ya, bukan setelah kesulitan, tapi beserta kesulitan ada kemudahan. Ya, apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain dan hanya pada Tuhanmu berharap. Ya, maka kesulitan apapun mudah. Dan nanti aduh, iso kapan ini kita mau kerjaan yang sana nggak bisa, mau misalnya kerja itu nggak bisa, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya, yang bisa aja. Ada kesulitan minta sama Allah, kesulitan minta sama Allah. Kalau sudah selesai ganti topik, kerjakan yang lain. Kenapa? Umur kita itu lebih pendek dibandingkan tugas kita. Jadi saja nih, kita tuh sebenarnya tidak ada waktu untuk scrolling, tidak ada waktu untuk jalan-jalan, itu nggak ada. Waktu kita hanya untuk ibadah. Waktu kita hanya untuk berenang pun juga lama ibadah. Gitu ya. Kenapa? Jadi ibu-ibu tahu usianya Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Ya. Ketika Nabi Nuh bilang sama umatnya, nanti di akhir zaman itu nanti usia umat manusia itu cuma 60 tahun. Mereka langsung heboh. 60 tahun wahai Nabi, Nabi, kalau umur 60 tahun, maka kita tidak akan melakukan apa-apa, cuma kecuali cuma ibadah. Kita bilang seperti itu. Coba bayangkan, 950 tahun bu ibadah. Bilang kita 60 tahun itu kurang. Nabi, 60 tahun tuh ibadah tuh kurang. Kalau cuma 60 tahun saya juga bilang doang. Ya, karena usianya 960 tahun. Ya, jadi salah ya. Kemarin saya baru dapat kabar guru saya yang meninggal. Beliau seorang tahfiz ya, tahfiz dan beliau memang guru kami meninggal karena kanker liver. Tapi di saat meninggalnya, belum meninggal ketika saat tidak sadar, antara saat tidak sadar, beliau itu ketika azan langsung tepuk tangannya. Kenapa kira-kira? Pengen sholat. Kondisi sadar tidak sadar loh, bayangkan. Karena beliau imam masjid. Jadi langsung ketika azan itu lalu lupa yang wudhu dan sholat. Kondisi dalam kondisi sudah hampir meninggal itu berapa yang sebelum meninggal? Gitu. Jadi sampai dokternya bilang, saya itu tertohok sama Ustaz Wahyu. Kenapa? Dia ingat saya yang sehat kayak gini tuh sholat masih diulur-ulur gitu ya. Ini sudah mau dan lalu kita semua tahu dokter kalau sudah kondisi seperti itu tidak akan bisa meninggal. Intinya sudah tidak bertahan. Walaupun sampai istrinya pernah pas saya ke sana tuh, aku pokoknya doa, aku pengen supaya sama ini sembuh. Menjelaskan Allah itu mukjizat. Kenapa? Kondisi sudah seperti itu sudah tinggal tunggu hari. Bagi kita ya dokter gitu, yang nggak mungkin. Kecuali ada mukjizat. Tapi hanya intinya merelakan
kemarin takziah, memang Allah mengajarkan saya untuk ikhlas. Kita saya ikhlas, kasihan Pak Ahli sakit kayaknya ya. Tapi itu satu hal, kata sampai itu malah pendapatannya bilang itu menampar saya. Kenapa? Pak Wahyu Ustaz Wahyu itu ketika kondisi seperti ini kritis masih ingat mau sholat, sedangkan saya masih hidup, masih sehat, sholat kadang lupa, kadang masih mundur, masih nanti gitu ya. Jadi kita merinding ya. Bisa pengen kali masih kayak gitu kan. Nanti kalau meninggal ya meninggal aja ya, jangan lupa. Tapi kan bahkan sampai saya bilang, ya Allah ya, bahkan sampai kamu mau meninggal pun kamu berdakwah pada orang yang seperti ini, masya Allah ya, luar biasa sampai Allah bisa seperti itu ya. Mau efeknya ketika orang itu beriman itu seperti ini, masya Allah. Ya, maka ingat semuanya sudah tersusun kemudahan. Ya, kalau kita kesulitan, ingat pasti ada kemudahan, pasti ada solusi. Minta sama Allah. Maka hanya pada Tuhanmu berharaplah. Cuman Allah aja. Gak ada yang lain, cara lain. Ya, mau cerita sudah jadi gosip gitu kan. Mau kita mau cerita sama Allah, cerita. Siapa pasti ada solusi. Ya, jadi jangan lari ke tetangga dulu sebelum kita cari ke sama Allah dulu. Nah, maka kita tahu renang itu dalam air ya. Awalnya kita belajar nafas dulu. Ya, kemudian ngambang ya. Sehingga ya tabnya dari master. Meluncur, mulai dari kaki gitu ya. Kemudian karena baru tangan, baru nafas. Kaki dia lagi. Ternyata, masya Allah ya, dari ayat ini itu kita bisa mengambil banyak dari step-step ini. Cuma kebetulan aja ya. Kita dalam artian saya coba meramu betapa ternyata step-step itu, dan itu rata-rata Dena juga gitu semua ya. Rata-rata step-step itu adalah cara kita untuk bisa tawakal pada Allah. Nah, atur nafas. Ya kita tata niat, ya Bismillah, gitu, kita kalau obat kehidupan ini gitu ya. Maka ingat sebuah hadis, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin lemah. Ya, dan pada keduanya ada kebaikan. Berarti apa ya, Allah juga ada kebaikan juga. Dia bisa sholat, tapi dia bisa apa-apa ya. Kayak tadi ya, sudah lemah tapi ada kebaikan. Masih. Ya, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan Allah. Mintalah pertolongan Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali kau merasa lemah. Ya, jadi apa? Atur nafas. Jalan, minta sama Allah, tolong. Minta sama tolonglah ya Allah. Ya. Dan pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi kita. Scrolling sampai bermanfaat. Karena kita tercukup. Sekarang masih scrolling itu kan masih nontonnya kayak gitu ya. Tapi ya sudah ya. Itu kelemahan manusia. Tapi usahakan kita carilah yang bermanfaat. Jadi ya gabung di komunitas bermanfaat, yang bisa boleh gabung dengan komunitas pengajian dan lainnya bermanfaat. Kenapa? Ini akhirat. Gitu ya. Ketika kita sudah niatkan untuk berkolaborasi, kita niatkan untuk bersama atau dekat dengan orang-orang yang solid, maka Allah akan selalu temukan dengan orang solid juga. Selalu itu dimanapun. Bahkan di kereta mana tuh dimanapun. Insya Allah. Ya. Jadi ketika kita sudah ngambil yang bermanfaat, maka bersungguh-sungguh. Ya, jangan lupa minta tolong sama Allah. Ya, karena kita tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bersungguh-sungguh, kita awalnya nggak bisa masak gitu ya, terus belajar masak, lu kan gue belajar masak, dincak, oh nggak mudah juga, nggak bisa gitu ya. Jangan kan kalau kita ada sesuatu yang kita pelajari, bersungguh-sungguh lah. Dan jangan lupa ketika kita berjihad, sungguh-sungguh berjihad ya, berjihad minta tolong sama Allah. Karena apa? Kita tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Lemahnya kita adalah berarti kita lupa bahwa ada Allah yang menolong. Kadang kita merasa ya, kalau saya ya Allah, capek ya Allah, gitu ya. Dan perjalanan ubah hidup ini kadang ya Allah, terus aku aja Allah. Ya, kita merasa lemah, ya kita merasa fakir, kita merasa jadi Allah yang tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Maka doa sama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wasli sa'idul lagi berantak di. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang masuk yang berdiri sendiri, ya Allah yang tidak butuh apapun, maka
tolonglah aku ya, janganlah biarkan aku sendiri dalam urusan. Ya, jangan biarkan aku sendiri dalam urusan. Maka tolong aku. Itu doa yang luar biasa. Gitu ya. Jadi minta sama Allah dan jangan kalau nggak sama langsung Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, memang kita nggak bisa apa. Ya, kemudian pahami takdir Allah. Ini kelanjutannya ayat-ayat surat hadis tadi. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah. Jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Ya. Tapi hendaklah engkau katakan ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan lau seandainya dapat membuka pintu syekh. Ya, lau seandainya yang paling kita bahas di kolam ya jatuh gitu ya. Jatuh itu aku kan gak budal gitu. Jadi gak kecelakaan namanya. Jatuh itu, nah itu setan tuh. Ya, jatuh itu gak perlu ini tentara kok gitu. Jatuh kok, nah itu terus gitu ya. Itu setan. Akhirnya apa? Kita merasa bahwa kita pengennya itu misalnya di jalan itu jadi kecelakaan, kita merasa, wah itu ada jadi kambing hitam, salahku, gitu, itu salahmu, itu salah supirnya, itu salahku menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena kita ya tadi seandainya. Tapi yang diperbolehkan apa? Evaluasi. Ya. Oh, kalau jalannya ke sana lewat sana kecelakaan kenapa? Ternyata ada jeglongan besar. Evaluasi apa? Berarti hati-hati dikasih palang jeglongan jangan sampai ada kecelakaan. Itu evaluasi Bu, bukan jatuh bukan seandainya, tapi evaluasi yang bikin kecelakaan apa? Oh, dalam waktu berangkat tidak baca doa. Evaluasi, bukan seandainya. Beda. Ya, makanya itu baca doa sih gitu. Kan bukan seandainya, tapi menyarankan baca doa pun. Beda dengan seandainya. Ya, jadi itu akan menjadi maksud setan, hati-hati. Ya. Ya, jadi takdir Allah sudah terjadilah yang sudah takdir Allah dengan kata Allah saya sudah ikhlaskan terjadi. Kalau apapun kecelakaan, apa musibah itu kalau tidak takdir Allah tidak akan terjadi. Nah, terus sudah kita nafas, ngambang kita mulai muncul, kita mulai melawan arus gitu ya, tapi tidak berlebihan. Ikutin aja arusnya, gitu ya. Maka ketika engkau telah memulakan tekad, bertawakallah pada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal atas agamamu. Salah ya. Jadi kalau kita sudah niat, bismillah, tenang, tekad bisa gitu. bisa. Jadi kalau ada yang takut air itu, bocor udah. Kalau ini dokter klise gitu. Melakukan tekad tawakal pada Allah. Kalau kita berusaha tapi tetap menentukan pada Allah hasilnya. Ini kan tawakal ya. Ya, maka Allah cintai orang tawakal atas agamamu. Artinya apa? Tawakal kita ingatlah bahwa kita ingin supaya agama ini tegak. Kita ingin supaya agama Islam ini tersiapkan sebagai rahmatan di alamin. Itu tawakal sesungguhnya. Jadi ada niatan untuk berdakwah. Dakwah itu bukan tugas saya, bukan tugasnya Mbak Isya, bukan tugas kita sebagai coach, bukan tugas bukan dari Dehan aja. Dakwah itu tugas setiap dari kita. Ya enggak? Ya, itu adalah surat Al-Asyar ya. Ya, atau Sauzuki atau Ishaq. Ya, yang siapa dia saling nasihati dalam sabaran dan saling nasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Kalau tidak, maka dia termasuk orang yang merugi. Itu bukan omongan buat para ustadz saja, tapi juga pada setiap orang dari kita. Maka niatkan bahwa kita tawakal, kita pengen bisa kita renang, kalau kita pengen supaya syiar, keluarga sunnah, supaya Islam itu indah. Itu sih, itu wah kita konten gitu misalnya niatkan untuk dakwah bukan untuk supaya wah asik deh renang buat saya nih tidak. Maka kita berikan itu syiar dakwah kita supaya banyak yang pengen ikut renang orang ke sunnah itu syiar kita. Ya, memang sekarang kekiniannya harus konten. Saya dulu aja nggak suka konten, saya jadi terpaksa.
loncat-loncat karena memang itu tuntutan dari dakwah zaman now. Ya, saya kalau sudah isi liko, tapi saya pagi isi liko sama Gen Z. Di mana Taman Jangkar? Nonton gitu, nonton. Taman Jangkar melingkar gitu, duduk sambil liko. Ya itu kayak gini. Banyak apa, tinggal gitu, terus sambil lihat alam. Nonton gitu. Karena Gen Z semuanya kayak gitu, ikutin aja. Iya, mereka nanti minggu depan ke sana, ke Davos minggu depan. Minggu depannya lagi nanti ke tahu kanan mau kemana. Mau ini katanya mau ke ini, yang cruise itu, hah? Di Perak itu, yang apa kapal yang bersandar itu mau di situ. Nah sekarang polisi, nah Gensis kan kayak gitu bu. Dia nggak bisa kita cuma rumah di situ nggak mau kan. Kan kita juga senang juga. Terus selesai ya. Nanti biasanya saya bolang. Ya, jadi itu muncul. Nah, terus kaki udah mulai gerakan kaki ya. Maka kita sudah, ayo muncul kaki, lockdown tuh nggak imbang, nggak apa-apa bu masih belajar. Maka ingat kita harus seimbang antara niat, usaha dan doa. Niat dulu pertama, usaha sebaiknya, bukan. Usaha tinggal sampai kita niat lari. Ya, ini gerakannya saya kayak gini ya. Boleh. Ya, dan katakanlah bekerjalah kamu, datang Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Jadi ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, udah lakukan aja bu. Ya, niatkan karena Allah dimanapun kita. Misalnya kita dikerja di suatu perusahaan, atau misalnya kita di dinas atau apa, atau di rumah tangga gitu ya. Yang bayar kita bukan suami, yang bayar kita bukan atasan kita, yang bayar kita bukan dinas gitu ya. Yang bayar kita siapa? Allah. Maka lakukanlah untuk Allah. Gak peduli omongan apa, gak peduli omongan apa, yang jelas lakukan secara profesional. Karena apa? Allah yang lihat cara kerja saya. Ya, kerjalah kamu. Allah dan Rasul yang lihat. Ya, maka ketika ada kesulitan, jangan lupa, gak usah doang ya. Ketika kita mengawali suatu usaha kita, bahkan ketika saat dan setelah, jangan lupa berdoa. Kenapa? Doa padaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Kita mulai tenang, ayo bu, doa bismillah, bisa. Doa bismillah, bisa. Belum bisa, bismillah. Doa sama Allah kita selalu memudahkan kita. Ya, itu adalah cara kita bermediasi dengan ayat supaya dengan perantara ayat itu juga Allah juga nolong kita. Masya Allah ya. Masya Allah. Ya. Nah, baru mulai tangan. Ya, tinggal kita doa kepada Allah ya, angkat tangan kita menang ya. Kalau dengan nanti sudah level 2 itu ada gerakan doa. Ya, bisa ya. Nanti ada gerakan doa. Itu cuma tadi level 2. Jadi gerakan water travel sambil kita doa. Ya, maka ketika kita berdoa Allah, kita sudah mulai pakai tangan kan udah mulai gerak ya. Berat itu mulai gerak. Berat tapi maksudnya lebih cepat. Berat dan mulai gerak, tangannya mulai remeng gitu ya. Apalagi belum nanti ngangkat badan ke atas, sudah mulai berat lagi. Gitu ya. Nanti pulang-pulang juara ya. Ya, tapi ingat, kok angin yo, kok sampai sekarang saya belum bisa ngambil nafas ya dok ya. Gitu ya. Maka ingatlah ketika kita mengatakan kapankah datanglah pertolongan Allah, kata kalian bahwa semuanya kalau Allah itu udah dekat. Jadi, ayo lagi bisa lagi. Kapan ya Allah? Dunia sih, dunia terus kapan? Di saat kita benar-benar membutuhkannya. Itu. Sekarang ya Allah, sekarang ya Allah butuh. Enggak belum. Nanti kalau Allah butuh benar, sudah. Terus saja kita kerja, biar Allah kerjakan secara profesional. Jangan setengah-tengah, jangan anyi-anyi. Apapun itu lakukan secara profesional. Jangan secara caar kamu. Jangan. Ya. Maka ini Masya Allah ya. Jadi kita gerakan itu sudah ada ayatnya semua ya. Nah muncul gitu ya kita mulai awal kita mulai ambil nafas satu niat ya bahwa kita pengen ya Allah saya pengen supaya jadi musuh yang kuat biar nanti Allah tolong kita kita meluncur ya Allah bimbing kita supaya bisa tegak ya mungkin kita mulai gerakan kaki gitu ya kita mulai gak simbang lagi Allah simbangkan dengan pertolongan Allah ya dan mulai tangan maka Allah lebih tolong lagi kita bisa berjalan lebih cepat lagi ya kita lebih tenang lagi nikmati lagi nafas sudah bisa naik
renang sudah bisa lebih lama, ya sudah bisa nafas teratur. Dari mana itu? Pertolongan Allah. Tidak bisa kita renang sampai bisa nafas itu kata Allah, nggak bisa. Kalau bisa gimana dok? Terus minta doa sama Allah, terus bekerja keras, terus kita latihan secara rutin, terus kita berdoa kepada Allah. Ingat, hanya pertolongan Allah yang bisa kita tolong, bukan coach. Ya, makanya kenapa kita tidak buka untuk anak-anak. Anak-anak belum bisa gitu ya. Satu atur, diatur gitu. Wah, lama. Ini kan jangan sendiri. Temukan sendiri jalannya. Ya. Maka berikutnya adalah wa yusuf bitalihil aqdam, dan memperteguh telapak kaki kalian. Ya. Jadi di perang Badar, ya, di perang Badar para sahabat itu setelah Allah sucikan, ya, Allah bersihkan, kemudian Allah beri ketenangan hati, ya, Allah kuatkan hatinya, dan Allah teguhkan telapak kakinya dari air hujan itu yang ditempati oleh para sahabat itu tuh pasir. Pasir itu kalau kita jalan, meleset nggak Bu? Meleset. Tapi ketika Allah turun hujan, dia padat. Allah teguhkan pijakannya sehingga jadi kuat. Artinya apa? Maka, wahai orang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kenapa? Sebaik mungkin kita coba tolong agama Allah. Dengan apa? Jiwa, harta, maunya, bahkan sampai waktu, ya, pikiran. Kenapa? Gimana caranya supaya si Jalan bisa tolong agama Allah? Ada event kita mau, ada event kajian, dan apa event? Ya, ada misalnya kita, nah itu yang kita mau cari nanti hari Desember Mbak Aisyah ya, yang charity Sultan. Desember kita ada charity untuk apa Mbak Aisyah? Hari Ibu itu nanti untuk single mom nanti belanja dari charity kita nanti di Superindo Mbak Aisyah ya, rencana ya, rencana Bu. Rencana nggak tahu di mana ya, rencana di situ. Nanti kita dalamnya itu salah satu dalamnya itu tolong agama Allah. Nggak tahu janda itu berat. Papa dipikir dewe. Gitu ya, belum nanti kalau dulu suaminya gaji berapa, terus masuk tidak ada pemasukan, kan apa yang pikir dewe, dulu anaknya berapa, makanya bantu, insyaallah. Ya, tolong agama Allah ya dengan bantu Palestina, insyaallah Bu. Sampai sekarang tidak selesai Palestina, kenapa? Karena umat muslim masih lemah. Ya, Timur Tengah masih kayak gitu, masih dijajah. Dijajah, iya, dijajah Amerika. Nah, ya, dari Irak dan Iran. Maka apa yang kita bisa lakukan untuk tolong Allah? Supaya apa? Supaya Allah meneguhkan kedudukan kita di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di dunia aja, kita dikuatkan tapi di akhirat. Itu yang kita inginkan. Ya, jadi syaratnya apa? Kita teguhkan kita meneguhkan telapak kaki kita adalah dengan tolonglah agama Allah. Gitu. Itu yang saya tolong agama Allah. Iya, kita bantu syiar. Ya, kita bantu syiar itu tolong agama Allah. Salah. Makanya di itu ada sahabat surga. Dan ini sudah ada berapa sahabat surga ya Mbak Isya ya? 47. 47 sahabat surga. Ya, di Indonesia Raya. Kita yang keempat ya Mbak Isya ya. Kita yang keempat. Ya, masih awal-awal. Itu kan keempat itu sudah tahan selama 2 tahun. Harusnya 2 tahun sebelumnya sudah ada. Ya. Maka nanti aku kuat, ya tadi sudah kuat di tempat lahir sudah selesai berenang, kira jernih ya, enak, fresh, jernih, kita bisa mikir gitu ya, utang-utang selesai gitu ya, sama ya, berani ya, sudah berani, tantangan berani gitu ya, awalnya takut air jadi sudah berani lagi. Saya bilang ke anak lain, ibu ketika sedang sudah bisa melawan takut air ini, maka ketika sedang sudah di daratan, sedang sudah berani semuanya, gitu ya, beda. Maka ada satu doa yang akan sering kita lakukan, apa itu? Yang qalibal qulub sabis qalbi, ya Allah, teguhkanlah. Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kenapa? Hati kita itu gampang balik. Ya enggak? Naik dikit, putur. Naik dikit, putur. Ya enggak? Naik dikit, tali. Masih dikit, putur lagi. Gitu kan ya? Kayak gitu terus setiap hari ya. Naik dikit, ya Allah, enak. Misalnya, oh bagaimana sih Allah?
naik lagi gitu. Terus maka kita sama Allah untuk ikutkan banyak doa ini karena ini doa yang sering dalam Rasulullah yang paling bagus sampai dikatakan oleh Syaidah, ya Rasulullah kenapa sih kok sering baca doa ini? Rasulullah bilang sesungguhnya hati itu adalah di dalam Allah, maka haknya Allah. Kalau Allah kehendaki hati itu naik, kalau Allah kehendaki hati itu kan naik, maka minta sama Allah untuk dikuatkan, ya diteguhkan supaya tetap berada di jalan agama Allah. Nah, salah ya? Ini siapa ini ya? Ya, ini polisi ini. Ya, disiplin ya. Kita disiplin ya. Jadi kalau kita renang kan sering, ayo Bu, jangan gitu kakinya. Ya disiplin ya. Ayo tangannya Bu, jangan seperti itu. Ayo kalau bisa pas muncul seperti ini. Disiplin. Kenapa? Dengan tekniknya disiplin. Ya, kalau teknik, mau tahu kita tekniknya kayak kata atau ada gaya bebas gitu ya. Sakarmu gitu. Kenapa? Ini disiplin, fokus gitu ya. Fokus Bu. Kalau dalam air jangan renang, lihat. Ya fokus. Bukan jadi ketabrak gitu ya. Nggak ada nafas. Mulai kita latihan nafas gitu ya, naik. Awalnya nggak bisa nafas lama-lama. Oh, dan caranya tekniknya mulai nafas, pelan gitu ya. Pelatih tiap hari gitu ya, Masya Allah ya. Terus saya masih kalau pendek terus gak apa-apa terus. Nanti lama-lama mau setahun gak apa-apa. Itu harus ya. Gak apa-apa. Mbak Rita itu dia di kolom pendek itu setahun Bu. Iya, saya ngajar gitu ya, masih baru-baru, jebur. Nah, pelangin gitu ya. Pelangin. Jebur itu masih kolam pendek. Saya suruh kolam dalam, ayo ke kolam dalam. Enggak berani, terus tahu Bu. Tahun selesainya saya ajak ke dalam, ayo coba dalam, dulu pelan-pelan. Ya sudah, awalnya masih jebur, lama-lama sudah mulai agak pelan. Nah, udah relax. Ayo pelan lagi. Dan pelan-pelan saya baru ajak ke kolam dalam. Dalam, bimbing pelan-pelan, terus sama udah minggir. Sekarang sudah bisa. Itu setahun ukuran pendek. Bayangin. Tapi beliau rajin, tiap kali latihan. So, ya walaupun saya nggak latih dia, kita terus mata bilangin kita, boleh, pelan, 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 gitu ya. Sampai dia sok main apa main, pelan terus gitu ya. Ya, nggak apa-apa terus saja. Ya, nah kemarin sempat heboh. Jangan ada yang bukan melarang sih. Itu boleh, gitu ya. Yang tidak boleh mengajak di komunitas, yang tidak boleh itu. Jadi ibarat kok dia biasa jadi jualan les renang, ya boleh itu sebenarnya. Kalau saya pengen les mandiri silakan. Tapi jangan jualan di dalam kolam, misalnya begitu. Ya, ada beberapa member itu juga, dok saya belajar renang gaya bebas sama coach ini, ya sama pelatih renang, mau silakan les, silakan boleh. Karena kita di NSS memang baru ngajarin dari kata. Karena tujuan NSS dari tidak bisa menjadi bisa berenang. Dan level 2 juga bukan gaya bebas. Level 2 masih survival. Level 3 juga bukan gaya bebas. Level 3 masih menolong orang lain tenggelam. Level 4 baru gaya bebas, level 5 gaya punggung. Panjang ya ceritanya. Kenapa? Karena ketika kita mengajarkan kita ada tanggung jawab nyawa. Ya, ada tanggung jawab nyawa. Itu yang akhirnya buat kita coach itu untuk aware, akhirnya level 2, 3 adalah lebih ke survival. Baru 4, 5 kayak kita sama. Level buku enggak, saya juga nggak bisa. Karena kita dulu waktu masih SD cuma 3 ya, buku nggak usah kok, buat. Ya, kemudian kemudian menghadapi air ya dan menikmati setiap progresi kecil. Nikmati kayak, oh gila ya Allah, kemarin saya berenang itu baru bisa muncul, saya bisa tangan, bisa kaki dan seterusnya sudah bisa, itu nikmati sedikit-sedikit. Ya, kemudian ya kita bayangkan kita dulu mungkin kita pas ngaji dulu cuma bisa 2 lembar, 3 lembar, sekarang ketika dikasih ujian sama Allah, jadi 1 juz. Dikasih ujian lagi, dulu tidak pernah sholat tahajud, sudah sholat tahajud. Itu ya mungkin, saya pernah punya pasien, ya berita Asyadi ya, ketika beliau bahkan sampai depan rumah itu dia sudah geger. Saya tidak berani keluar tuh. Rumahnya gelap, agak terawang, saya ke rumahnya, kita ngobrol 1 jam kami nangis. Dia nangis bisa. Saya dia cerita, aduh gitu ya, dan terusnya dia pernah cerita sampai saya tuh dia sakit GERD ya, sampai dia ke rumah sakit tuh kayak ke rumah saya sudah kayak rumahnya. Sakit GERD, jadi sakit GERD kalau ke rumah sakit cuma kayak rumah sakit jadi rumah kedua.
Sama dokternya nggak apa-apa bu, nggak apa-apa bilang aja ya, tapi kenapa saya sakit kayak gini. Itu sampai dia mau keluar rumah tuh sakit, takut karena takut di jalan dia kumat. Ya. Jadi baru sampai rumah dia sudah kedap, takut. Jadi cuma di kamar di rumah gitu. Saya bilang, hanya dia cerita sampai dia sampai tahap mangkal sama Allah, sampai dia sholat. Jadi ketika dia ketemu sama saya, dia bilang, saya nggak sholat. Jadi kita bisa, ya Allah, nah, sholat, sembuh itu dari Allah, sakit juga dari Allah. Maka sembuh dari Allah. Kalau memang ini ya sudah selalu tobat, dosa-dosanya tobat, marah itu semakin tidak marah, maka semakin tidak akan sembuh. Ya, sudah sadar harus nangis, jadi sekarang ya duhur sebelum kita terakhir sholat dulu. Sholat yang berwudu, sholat. Alhamdulillah. Dan selama 3 bulan dia tiap hari itu WA saya, Bu. Dok, aku ini, dok ini setiap rasa yang dilakukan itu WA. Sampai satu hari gak WA saya tanya, apa ada? Karena sakit tiap hari itu WA. Selama 3 bulan kita terapi. Nah, 3 bulan, alhamdulillah, ya beliau sampai saya tahap udah Mbak, dengan maafkan, karena suaminya ternyata mantan dukun. Pokoknya dia marah sama suaminya karena yang bikin dia kacau, akhirnya sampai dia cerita, saya itu sampai sama ibu itu tidak kenal, sampai ibu itu meninggal dia posisi seperti itu. Dan dia menyesal, ya dia marah suaminya dan memaafkan aja, itu sudah tadi Allah sedang doakan, karena kalau sudah meninggal ya sudah, tapi kita cuma bisa mendoakan walaupun dia dukun tapi dia masih Islam dalam motif, maka Allah bisa menanggung dia. Setelah dia lepas saya bilang, terus lepas juga saya sebutkan juga ya, dan juga rutin gitu. Ketika pas 3 bulan dia bilang, dok saya sudah pas. Nah, selesai, sembuh. Iya, pelan-pelan, ya walaupun masih ada, tapi sudah tidak, tumaknya tidak, proses sudah hebat yang dulu. Gitu ya. Dia nikmati progresnya, ya. Awalnya dia ketika, awalnya pakainya luar biasa, masih kumat, tapi pelan-pelan itu, alhamdulillah sekarang sudah. Jadi, ini apa? Kita pun akan bisa progresnya. Ya, kita ada ujian gitu kan, ketika berat gitu ya, terus sudah diselesaikan, semua bisa lebih baik. Yang lain ini lebih berat lagi gitu ya. Terus gitu ya, ini ketika udah apa kalau tahajud lagi, kita tambah baca Quran lagi gitu ya. Kita sambil sholat duha, minta ampun sama Allah, minta ampun atau minta maaf sama orang lain ya. Mendoakan orang lain. Lepas. Nanti jangan doang, jangan kasih dia lagi, jangan. Tak selesai. Ya, tapi minta dikuatkan ya Allah kuat. Kita nikmatin prosesnya, kita ambil hikmahnya. Oh ternyata Allah kasih ujian itu supaya supaya saya lebih bisa sholat tahajud, supaya saya bisa mendoakan, supaya bisa memaafkan. Itu diambil hikmahnya. Maka hikmah itu hanya didapat oleh orang lain, tidak bisa orang lain. Jadi kalau kita niat tahu Allah. Nah, maka kita ingat ya, renang itu bagi kita jantung sehat, otak otot, kita jadi lebih lentur gitu ya. Kemarin Google itu kan ketika pas datang itu aku katanya, aku banget. Anda sekarang tuh terus tidak, dia sudah bilang aku sudah bersyukur, aku sudah tidak ada rasa sakit lagi dalam. Jadi berarti awalnya apa? Kaku banget, kita bisa bayangkan betapa kakunya itu, badan sakit semua. Dengan rutin berenang itu sudah langsung masuk. Kurangi stres jelas ya. Makanya kalau sudah renang tuh healing bagi mama ya. Tidur jelas, kita capek ya, tidur habis renang capek, lapar makan tidur. Nah, lemu iya ini berarti sih ada yang lemu ya. Ya ya, meningkatkan mood ya, itu mood masalah ya. Ya, semua ini adalah kasih sayang Allah untuk hambanya. Allah memberikan air supaya kita bisa renang, adalah ini dari Allah semua. Manfaat kita dapatkan, Allah yang ngasih kita jantungnya sehat, Allah yang memperkuat otot kita, Allah yang membuat kita tubuh kita jadi ringan, Allah yang membuat kita jadi stresnya hilang, Allah yang bikin kita bisa tenang dan tidur, Allah yang bisa bikin kita moodnya itu baik-baik saja, itu Allah semua. Betapa media air itu luar biasa, betapa berenang olahraga senang itu, Masya Allah, luar biasa. Kita sudah merasakan manfaatnya. Bagi yang belum bisa merasakannya, gimana dong? Bayang.
Iya, ada satu slide yang hilang. Nah, nah, nah. Nanti coba cari. Dan maka ingat tujuan kita terakhir. Hingga Allah mempertemukan kita di surganya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli dari masjidil jannah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hak yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga. Ya, Masya Allah. Ini yang kita inginkan. Ya, kita ingin sama-sama masuk surga. Jangan lupakan doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita supaya juga sama-sama masuk surga juga. Ya. Jadi kalau ada masalah itu doakan, ya, mudahkan urusannya, amunnya, ya udah hidayah, gitu ya. Kemudian mudahkan supaya kita sama-sama masuk. Jangan cari teman ke neraka, jadi banyak setan. Tapi sama masuk. Nah, ini adalah slide yang hilang. Oh, sebentar. Kayaknya udah hapus. Ya, jadi insya Allah itu, ya, jadi ada yang hilang di slide-nya. Ini yang hapus. Ya, slide-nya adalah kalau pada saat renang, maka jangan lupa kalau kita lagi renang, jangan lupa bersikir. Hilang di slide-nya. Ini saya nggak tahu. Lewat. Lewat kayaknya. Oh iya, hilang. Hilang slide-nya. Hilang slide-nya. Ya. Jadi salah satu trik ketika berenang, ya, bagaimana supaya kita tenang itu berenang sambil berzikir. Ya zikir apa aja terserah. Mau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha akbar, ya. Atau mau zikir la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita lagi lemah, bilang ya Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah tidak ada daya dan kekuatan selain Engkau ya Allah. Zikirnya itu apa-apa. Lagi kita menikmati air gitu ya, subhanallah, alhamdulillah, air gitu ya, la haula wala quwwata illa billah. Itu ini apa namanya? Dan kita bertadabbur dengan air. Subhanallah, ada air itu enaknya. Alhamdulillah, terus Allah kita mensyukuri Allah itu kayak gitu Bu. Jadi kalau berenang jangan susu. Makanya kalau berenang jangan buru-buru. Nikmati. Saya nikmati sampai sikit. Nikmati aja. Sampai kita sehingga sama Allah. Itu nanti tenangnya Masya Allah luar biasa. Gitu ya. Nah kemarin ada yang tuh, mana saya bisa tenang? Sikit. Sikit. Kenapa? Ya mungkin tenang itu Allah. Ya, jadi satu-satunya dengan cara menikmati sikitnya. Ya, cara itu ya. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan. Udah jelas paling ya. Udah jelas semua. Jadi insya Allah itu Masya Allah ya. Hanya dari satu ayat itu tadaburnya luar biasa. Masya Allah. Jadi tadabur ayat itu Ibu, itu bukan kewenangan dari para syekh. Bukan kewenangan dari ahli tafsir. Ya, kalau tafsir, iya harus tafsir, ada syaratnya. Tapi kalau tadabbur, setiap kita itu malah diwajibkan untuk mentadabburi ayat Quran. Ya, kenapa? Tilawah itu bukan cuma membaca, tapi juga tahu artinya, paham artinya, dan diresapi, kemudian diamalkan. Dan itu hanya bisa ketika kita mentadabburi Al-Quran. Kayak gini kan apa amalnya gitu ya? Oh, atur nafas sungguh-sungguh. Ini kan ada amalannya. Kita tadabburi ayatnya, kita tadabburi hadisnya. Dijadikan jadi amal. Apa itu? Berenang. Itu ada amal. Insya Allah ya, dari satu ayat kita tadabburi jadi amalan untuk bisa kita berenang dengan Masya Allah luar biasa. Nanti berenang harus selamat pagi. Kali kita renang ya belum? Ya Allah, udah dengan Allah, Allah, kita menyembuhkan sakit saya, doa sama Allah, bacakan Quran, nyemplung sambil zikir. Oh, Masya Allah indahnya. Allah akan lebih tersenyum lagi. Allah hambaku ini beribadah padaku, dimanapun dia berada, maka dia berzikir, dia ingat padaku. Kenapa Allah itu senang gak Bu? Kalau Allah senang kira-kira rahmatnya berlimpah gak? Allah kasih rezekinya lebih banyak gak? Lebih banyak lah ketika kita bersyukur. Allah akan datangkan rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak sangka-sangka ketika kita senantiasa bersyukur pada salah ya ini luar biasa. Saya ketika di desa saya
Ya Allah, ini ya. Insya Allah ini harus dikulik nih, Hardi. Ini rambut 2 minggu bisa dikatakan ya. Iya, caranya gitu ya. Sampai tadi mau jam 10 malam, 16 selesai. Kalau enggak, saya bisa berpagi. Nah itu, Masya Allah, nyari linknya itu, Masya Allah ya. Bukan takbir itu minta semua benar. Bukan takbirnya ya. Karena kita mau takbir satu ayat, itu kita butuh 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 minta sama Allah tuh sampai doa sama Allah. Rabbi selalu sotri ya Allah dan sama Allah bukalah. Kenapa? Ini ada yang bukalah takbirnya supaya kita bisa sama-sama mentadabbur ayat ini sehingga kita bisa semakin iman pada Allah. Hanya satu ayat kita tadi. Insyaallah. Nanti ada ayat-ayat yang lain loh, tapi satu ayat kembangnya jadi berayat-ayat ya. Karena memang Al-Quran itu luar biasa, menghidup hidup yang sangat sempurna. Satu ayat kembang jadi beberapa ayat. Masya Allah. Mau dikulik lagi panjang ini baru air hujan. Belum air laut, belum air tanah. Masih banyak lagi. Gak usah. Jadi yang lainnya kita berikutnya. Oke, monggo mungkin ada yang menanyakan. Ya? Oke. Banyak. Ini dari hari ini pertama yang mudah-mudahan jadi persahabatan sampai. Amin, amin, amin. Apa udah selesai gak bukan? Ya. Oke, enggak apa-apa. Emang kita batasi sampai jam segini. Makanya saya lihat jam, oh jam segini. Oh, dicepetin. Iya. Nih. Berinfak seperti apa? Nanti Mbak Aisyah kota infaknya. Oke, siap. Nah, Anda yang balik. Oke. Monggo kalau mau ditanya masalah apapun boleh selain, karena memang saya yakin masalahnya tidak ada pertanyaan. Karena ini tadabbur kita sama-sama mengajarkan. Nah, karena memang tilawah, kalau kita awali dengan tilawah itu dengan bacaan saja, tapi kalau tadabbur maka akan menjadi suatu amal. Yang itu insya Allah semoga menjadi amal jari yang buat kita semua, kita memberitahukan kepada yang lain. Insya Allah. Ya, jadi kalau pas lagi latihan itu kan kalau sama alami sudah biasa sama saya. Kalau lagi di kalimah gitu, sikit. Nah, bacakan anu dulu, Al-Fatihah dulu akhirnya. Itu ya cuma bisa video di apa bacakan dulu akhirnya itu nanti jadi berkah akhirnya. Jangan takut zumpan, enggak. Kok biasanya zumpan? Enggak. Kenapa? Ya. Apa? Zikirnya apa? Kalau di air zikirnya apa? Terserah Bu. Ya, tergantung niatan kita. Wah, ya. Jadi misalnya kalau kalau saya lagi penat, saya lagi buntu, saya baca kalau kata Ilanda atau hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir. Panjang ya. Panjang apa-apa, 2 nafas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal nasir. Nah, seperti aja. Itu kalau saya lagi sumpah atau lagi gak ada jalan buntu lah kalau kata Ilanda atau lagi banyak dosa Bu, jadikan niat. Gak apa-apa, niat sama Allah, ya Allah bukan dosa saya, bersihkan. Istighfar Bu, astagfirullahaladzim. Padahal ini ingat dosa-dosa kita. Ingat dosa kalau lagi dosa itu udah maksudnya itu sih. Astagfirullahaladzim. Jadi kan kalau saya keliling itu sambil gak kerasa itu karena berzikir. Kalau nggak zikir, bosan motor. Zikir sambil ingat dosanya astagfirullahaladzim, dosa gitu ya. Nanti sudah astagfirullahaladzim, ingat kebaikan kita, alhamdulillah, alhamdulillah terus itu zikir aja terus, nggak apa-apa. Sampai mau zikir yang mana, silahkan, tergantung suasana hatinya pengen yang mana. Pengen dapat solusi itu tadi semua makin munasir, pengen doa sembuh ya Allah sembuhkanlah, ya sembuhkanlah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya Allah sembuhkanlah, ya semua Allah banas, Allah banas, Allah banas terus nggak apa-apa. Atau astagfirullahaladzim, wabillahi terus doa itu nggak apa-apa terus. Atau pengen ingat anaknya, Robi Habibna Solihin, nggak apa-apa doa. Kan ingat anaknya ada masalah gitu kan ya. Ya? Nah, ya. Nanti kalau selesai. Ya itu kalau pas lagi itu anu video aja Bu. Itu video level 2 aja kalau anu. Ya. Ya jadi pesan jika kita menjadikan Al-Quran itu sarana menghampar doa. Ya kan menghampar doa ya. Rasulullah ketika bacakan doa terus itu kan sarana menghampar doa. Doa diberikan karena sarana doa kita. Ya nggak apa-apa boleh kok. Zikir itu kan boleh sambil tidur, sambil berbaring, sambil ngapain, kecuali kamar mandi. Ya,
Tapi kamar mandi pun itu tidak boleh melafazkannya. Tapi kalau dalam hati nggak apa-apa. Ya, dalam kamar mandi nggak boleh Bismillah, itu nggak boleh. Ya, tapi dalam hati kan kita niatkan boleh. Ya, dalam hati aja. Yang tidak boleh dilafazkan Bismillah. Tapi kalau mati nggak apa-apa. Gitu ya. Coba atau Bismillah dari luar, atau Bismillah apa dalam. Ya, ada yang lagi? Ya, ya. Hmm. Ya. Masya Allah. Ya, ya, ya. Ya. Ya, kan butuh latihan. Ya, ya betul. Ya, sama kan prosesnya ya, Bismillah kan ya. Iya. Iya. Coach Hani itu dulu gitu. Mbak Hani itu dulu gitu. Masuk aja. Sekarang dia malah jadi coach. Mbak Hani itu dulu murid saya. Ya kan teknik ketiga ya. Saya pertama. Itu pas latih itu langsung masuk. Alhamdulillah sekarang sudah jadi coach ya. Jadi memang butuh kemauan kita, tekad kita untuk berani. Niat dulu, kalau saya tekad niat ingin berjalan, saya berani karena Allah, bersunnah, minta sama Allah, kuatkan tawakal. Itu Allah bantu hanya sekarang sudah bisa berenang. Nah itu menjadi syiar. Dalam artian apa? Kenapa syiar ini penting? Masih banyak jutaan muslimah yang masih seperti itu. Itu PR kita bersama. Ya, kenapa kita bersama? Kan saudara muslim kita juga ya. Dan masih banyak yang belum renang. Ya, dan masih banyak yang was-was kayak itu. Masih banyak itu penyakit hati yang perlu kita sembuhkan. Mereka butuh dibantu. Nah, salah satu pastinya dengan berenang. Makanya kita perbanyakkan syiar, banyak teman-teman tetangga-tetangga diajakin aja apa-apa. Dan saya dialami, insya Allah kuatannya diperbesar. Kenapa? Kita sudah nemu cara supaya totalnya penuh. Jadi 4 baris. Mana cukup 4 baris dapat setengah kolam. Ternyata bisa gitu. Walaupun rotok, ya karena ada TK setengahnya. Ternyata bisa, nggak apa-apa. Jadi yang masalah pada kota ini setengah karena memang over. Nggak bisa ngatur kolam. Memang bisa. Ya, ada yang tanya lagi? Sudah jelas? Masalah boleh silakan. Oke. Air itu hidup. Bukan masalah hidupnya. Air nggak bisa tumbuh maksudnya. Kalau hidup kan ada tumbuh, berkembang, terus ngambil banyak itu betul. Tapi yang air merespon itu adalah Allah yang menyuruh air untuk memberikan ketenangan. Kan alam itu bertasbih. Ya, alam termasuk air juga bertasbih. Allah dan air adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, dan itu adalah merespon perintah Allah. Ya, jadi air itu apakah bergerak hidup tidak? Dia merespon perintah Allah bahwa tugas air adalah kamu mau bikin tenang, kamu bikin hati kuat, kamu bikin orang ini teguhkan kedudukannya, kamu bikin orang ini supaya dia hatinya dikuatkan. Itu perintah Allah ke air. Ya, jadi itulah misi air yang kita bahas tadi adalah itu perintah Allah ke air supaya ketika kita ada masalah manusia itu yang intinya jalan dari awal alam semesta kita kan adalah supaya menguji kita, ya kita diuji supaya siapakah yang paling baik amalnya. Maka Allah berikan salah satu penenang yaitu air
supaya kita bisa lebih kuat, supaya kita bisa tenang, supaya kita lebih kokoh kedudukan kita untuk menjalani ujian Allah. Itu kesimpulannya sebenarnya. Jadi media air ini Allah suruh supaya air kamu coba orang ini yang berenang itu yang masuk air itu ya coba dikuatkan, coba tenangkan hatinya, coba dia namanya bersihkan hatinya, bersihkan tubuhnya, bersihkan dosanya gitu ya. Coba supaya dia teguhkan kedudukannya di dunia akhirat. Itu Allah perintahkan ke air. Gitu. Ya, jadi kenapa kita tolaknya? Ya itu perintahnya Allah dari ke air. Bukan karena air itu bukan perintahnya Allah. Gitu. Ya, ada lagi? Sudah jelas? Ya, insya Allah. Ya, nah? Kalau misalnya kita marah, paling nggak wudhu gitu kan, Ya. sholat. Saya sudah pernah nyoba itu, jadi masih marah Ustaz ya. Jadi kayak akhirnya sholatnya masih bawa amarahnya, terus akhirnya Ya, jadi yang membuat kita marah belum hilang adalah pada saat wudhu sudah benarkah wudhu? Ya, jadi kan kalau tadi ya kita marah itu ya wudhu dulu. Wudhu masih belum marah, masih marah, tidur. Tidur kenapa? Karena dengan mendudukkan itu tensi turun, naik adem. Tidur itu dari turun lagi tensinya. Masih belum bisa, masih galau, suruh wudhu. Tapi apakah wudhu kita sudah benar? Atau wudhu asal selesai, sholat, tersunat, selesai, ya nggak ada apa-apa. Tapi coba, ya tadi ketika wudhu coba ya Allah, bisa jadi kadang kita kurang apa marahnya itu kita tahu marah itu dari setan. Ya Allah ini dari setan, maka Allah supaya wudhu ini halallah ternyata dari tubuh saya. Lihatkan di situ. Jauhkan dia dari saya dengan wudhu ini, maka jauhkan dia dari setan, bersihkan dari dosa setan, bersihkan dari dosa. Lihatkan seperti itu pas wudhu. Jadi pas wudhu itu bukan khusyuk. Wudhu karena apa? Sempurnanya sholat bukan dari mulai Allah Akbar. Sempurna sholat mulai dari wudhu. Wah, ya. Dan setelah wudhu, sholat. Nah, ingat kita hadap Allah nih. Masa hadap Allah dapat Allah? Nah, nanti kita kurang syuk. Ya, minta sama Allah yang istighfar. Allah ini syaitan. Astagfirullah. Pas sholat, ruku, ya Allah, hilangkan amarah ini. Kan boleh. Atau ruku kan boleh doa. Sujud, lebih doa. Hilangkan. Karena ketika ada sujud, itu marah pasti akan turun. Asal kita doanya benar. Asal kita memang minta sama Allah supaya diturunkan amarah. Hilangkan ya Allah syaitan ini. Kenapa hilang dengan sujud? Iblis tidak mau sujud. Ya kan? Kan iblis tidak mau sujud. Maka ketika kita sujud, harusnya amarah itu sudah hilang. Tapi kalau belum, berarti setelah kita masih dalam khusyuk. Nah, ketika dikhusyukkan lagi, minta sama Allah untuk dihapuskan dosanya, minta sama untuk hilangkan amarahnya. Kenapa? Karena amarah itu musyrik. Dihapuskan. Ya. Nah, sebenarnya untuk amarah itu adalah, ya, saya sering kalau lagi marah itu langsung istighfar. Ya, istighfar ya. Terus berbaik sangka. Ya, misalnya ada yang saya paling gampang ya. Nah, saya nggak mau diajak sholat gitu. Gitu ya. Oh, aku gak sholat gitu ya. Kata kamu, mau sholat terus gede gitu. Marah gitu, dia marah gitu. Maka dia ada tidur, dibangun kok kalau sholat gak tangi gitu ya. Kita berbaik sangkanya apa? Kalau sholat gak tangi, berbaik sangkanya apa? Mungkin sakit, mungkin ada sakit kepala. Atau gimana? Katanya tadi sholat, ngamuk gitu ya, marah-marah gitu kan. Terus mungkin sakit ya. Nah, coba berbaik sangka, apalagi sama orang gitu ya, sama orang gitu dan dia lagi apa tadi salah-salahin ya, mau lagi mangkal banget atau tengkar sama orang gitu ya, tengkar gitu ya, itu berbaik sangka, mungkin dia ada masalah, mungkin dia ada masalah dengan rezekinya, sehingga dia biasanya nggak apa-apa, tahu-tahu kok saya nggak ada salah apa-apa, saya dimarahin gitu. Berbaik sangka, lalu berbaik sangka langsung kita tahu apa ya? Doakan. Ya, ketika ada rasa mangkel, ini tadi pagi saya jelasin apa ini tadi. Ya, ketika ada rasa mangkel, maka yang pertama adalah kita
maafkan, kita tahu bahwa kita istighfar dulu, istighfar, kemudian kita berbaik sangka. Barangkali misalnya, oh mungkin dia lagi ada masalah, oh mungkin dia lagi enak badan, oh mungkin dia salah paham. Cari 1000 alasan yang membuat kita akhirnya menurunkan emosi kita. Kemudian setelah itu kita ingat bahwa oh ini adalah takdir Allah. Oh ya takdir ini sudah. Terus yang berikutnya kita doakan, ya Allah ampunilah dia. Ya Allah mudahkan urusannya, mungkin dia memang ada masalah. Ya Allah mudahkan rezekinya, mungkin dia lagi ada masalah dengan rezekinya sehingga muring-muring gitu ya. Nah, kita juga kalau tanggal tua gitu Bu ya. Terus teh, terus semuanya teh sih. Nih kira udah ya. Kemudian bila dia hidayah ya, doakan yang terbaik bagi dia, kemudian masukkanlah kami dalam hukum. Efeknya apa? Marahnya langsung turun. Dan kita tahu bahwa ketika kita doakan beliau, ya Allah ampunilah dia, maka Allah akan ngomong kita. Kan ada doanya, ada hadisnya ya, ada ayatnya ya. Maka ketika engkau ampuni dia, semuanya Allah maafkan. Artinya apa? Ketika kita mohon ampun pada Allah, maka Allah ampuni kita. Ketika kita mohon ampun orang lain, maka Allah ampuni kita. Coba dibalik. Ketika saya tidak mau mengampuni dia, kira-kira Allah ampuni kita kan? Jadi sudah maafkan saja. Maafkan saja, anggap itu ya lah itu takdir Allah, dimaklumi adanya dia juga adalah baik buat kita. Lalu butuh waktu ya, Pak. Ya, jadi kita doakan semoga dimudahkan urusannya. Nanti ketika kita doakan ya Allah beri dia, Allah beri kita, ya Allah mudahkan urusannya, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Ya Allah mudahkan rezekinya, Allah akan mudahkan rezeki kita. Ya Allah berilah hidayah, maka Allah akan berikan kita hidayah luar biasa keimanan. Ya Allah lembutkanlah hatinya, maka hati kita akan dilembutkan lebih dekat pada Allah. Ya Allah berikan, masukkanlah kami ke dalam surga bareng-bareng. Ya Allah nanti ketemu surga bareng-bareng. Ya, jadi kalau kita udah mangkal, caranya kayak gitu. Itu untuk dari tadi ya, sugesti, afirmasi. Dan itu cara kita supaya apapun yang kita dapatkan itu selalu lingkar ke Allah. Ya, selalu lingkar ke Allah. Jadi tetap kemarin, nanti lain kali kita berusaha untuk minta sama Allah ya, istighfar, kemudian doa. Istighfar, doakan dia. Istighfar, doakan dia. Nanti ketemu lagi dok, tiap hari doa. Nanti kalau suami kan beliau ketemu dok. Ya beliau doa dong, nggak apa-apa. Itulah, apa berdoa tiap hari. Doanya semakin banyak, nanti Allah kabulkan semakin banyak. Ya kan? Ketemu bebojone, dari mana gitu ya. Doakan langsung, astagfirullahaladzimnya, ya Allah, mudahkan rezekinya Allah, mudahkan urusannya. Kan lihat dia di sini akhirnya kan dia nggak gimana tuh ya. Ya kalau urusannya dia mudah kan dia boleh senyum-senyum kan. Ya kalau dia dapat hidayah kita juga, ayo mah kita umrah yuk. Yuk. Kenapa? Ya nanti pastinya kita akan diberbuat di surga baru. Ayo. Iya, ketemu tiap hari mangkal, apa berdoa tiap hari? Mangkal tiap hari dok, tiap saat, doain tiap saat. Memang semakin banyak doa, maka pahalanya semakin banyak. Lama-lama akan terkikis bu, angkat terkikis, lama-lama akan terkikis. Langsung lagi dok, nggak apa-apa manusia. Kadang kita naik, kadang kita turun, kadang kita bete, kadang kita enggak. Doa lagi, terus dilatih. Lama-lama kita terbiasa itu sudah enteng bu. Walaupun memang masih ada makan pasti menusuk, gitu. Tapi lama-lama kalau kita latih seperti itu, doanya pahalanya semakin banyak. Kita nabung pahala nih di akhirat. Ya dengan doa yang kita lakukan, kenapa? Dengan adanya hati orang itu. Ya enggak? Itu hikmahnya bu. Mangkal aja. Tapi dengan ada orang itu, yang bikin kita mau tiap hari, kita jadi doa tiap hari. Kita jadi afirmasi, kita jadi minta sama Allah tiap hari, doain dia, malaikat menganggap buat kita terus. Hikmahnya di situ. Jadi kan enak terus. Ya, apa-apa deh ada orang itu. Ini kita lama-lama misalnya takdirmu anak kayak mama, ya biasa berubah ya wes. Yang penting aku doa terus kan gitu ya. Pokoknya doanya. Apa anak kita gitu makhluk itu aja. Kamu kaget kalau sini itu berubah. Apa sama aja. Karena doa ibu itu luar biasa. Ya, suami kayak gitu, apa doain terus. Ya, walaupun nggak berubah, apa doain terus. Apa? Karena ada adanya dia, kita jadi bisa doa gitu.
Kalau nggak ada dia, ya berarti kita nggak akan kayak gini gitu ya. Itu ikhlasnya sih itu nggak apa-apa. Artinya dia ada hadir karena supaya kita bisa bersyukur. Disyukuri aja. Ya, ada lagi? Ada? Sudah? Ya, pas jam 11 oh lebih 6. Ya, insyaallah itu ya sebelum kita akhiri, Mbak Aisyah, monggo bertugas, bertugas, bertugas doa dulu. Tugasnya Mbak Aisyah doa. Apa nutup? Gimana udah perasaannya hari ini saya tertekan karena nungguin anak saya di depan ngejar kucing makanya antara mendengarkan di Zoom sama ngejar kucing bingung saya jadi gimana Bun apa ilmunya hari ini kira-kira mantep apa mantep banget mantep banget ya moga-moga apa yang diseringkan Bundok hari ini bermanfaat baik untuk kita pribadi dan juga Bundok lebih khususnya. Kemudian semoga apa yang sudah diseringkan digantikan dengan kesehatan sehat walafiat untuk Bundok sekeluarga, ilmunya berkah, manfaat, terus apa lagi ya, pokoknya yang baik-baik untuk Bundok kita ya Bun ya. Kita juga semua, Bunda-bunda semua, semoga diberikan sehat walafiat agar bisa selalu menghabis ilmu juga renang salah-salah gitu ya Bun. Ya sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu ya Bun. Izin saya bikin doanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد والزيادة في العلم بركة الرزق وفقا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شفرة الموت والنجاة من النار والعفو والإحسان ربنا لا تقسم قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم